Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Astuti dengan NIM 9214222063. Saya dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mapping penelitian terdahulu dalam jurnal nasional. Judul penelitian yang saya ambil adalah pengaruh return on asset, net profit margin, debt to equity ratio, dan earning per share terhadap harga saham perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Tahun penelitian 2021. Selanjutnya, kita melangkah pada bab 1 pendahuluan. Untuk rumusan masalah penelitian ini, yang pertama, 1. Apakah return on asset berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 tahun 2015-2019? Yang kedua, apakah net profit margin berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 tahun 2015-2019? Yang ketiga, apakah debt to equity ratio berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 tahun 2015-2019? Dan yang keempat, apakah earning per share berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 tahun 2015-2019. Kemudian kita melangkah pada tujuan penelitiannya. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh return on asset terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 tahun 2015-2019. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh net profit margin terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 tahun 2015-2019. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh debt to equity ratio terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 tahun 2015-2019. Dan yang keempat, untuk mengetahui pengaruh earning per share terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 tahun 2015-2019. Kemudian kita masuk pada bab 2, kajian teori. Di sini saya akan menjelaskan hipotesis penelitiannya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian dari hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Nah, hipotesis pada penelitian ini ada 5. Yang pertama, H1, return on asset berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 periode 2015-2019. H2, net profit margin berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 periode 2015-2019. H3, debt to equity ratio berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 periode 2015-2019. H4, earning per share berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 periode 2015-2019. Dan yang kelima, H5, return on asset, net profit margin, debt to equity ratio, dan earning per share secara bersama-sama berpengaruh terhadap harga saham
pada perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ 45 periode 2015-2019. Kemudian kita masuk pada bab 3, metode penelitian. Nah, untuk jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu menganalisis adanya pengaruh antara variabel yang satu dengan yang lainnya dengan analisis data sekunder. Kemudian kita masuk pada desain penelitian. Nah, desain penelitiannya tampak seperti pada gambar, di mana terdapat variabel X1 yang mempengaruhi variabel Y, variabel X2 yang mempengaruhi variabel Y, variabel X3 yang mempengaruhi variabel Y, variabel X4 yang mempengaruhi variabel Y, dan secara bersama-sama variabel X1, X2, X3, dan X4 mempengaruhi variabel Y. Kemudian kita masuk pada variabel penelitian. Sebelum itu, saya akan menjelaskan variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas atau variabel independen adalah variabel yang tidak tergantung pada variabel lainnya, sedangkan variabel terikat atau variabel dependen adalah variabel yang tergantung pada variabel lainnya. Nah, variabel bebas pada penelitian ini yaitu variabel X1 return on asset, variabel X2 net profit margin, variabel X3 debt to equity ratio, variabel X4 earning per share, dan variabel terikatnya yaitu variabel Y harga saham. Selanjutnya kita melangkah pada definisi operasi variabel. Nah, definisi operasional variabel penelitian ini tampak seperti pada gambar, di mana pada kolom pertama membahas tentang variabel penelitian. Pada kolom kedua yaitu kolom dimensi yang menjelaskan mengenai variabel Y, variabel X1, variabel X2, variabel X3, dan variabel X4. Kemudian pada kolom selanjutnya terdapat kolom indikator, di mana indikator dari variabel Y adalah harga saham pada saat penutupan atau closing price, dan selanjutnya indikator dari variabel X1 yaitu laba bersih setelah pajak dibahagi total aktiva. Kemudian indikator dari variabel X2 laba bersih dibahagi penjualan. Selanjutnya, indikator dari variabel X3 adalah total hutang dibahagi ekuitas, dan yang terakhir indikator dari variabel X4 adalah laba bersih dibahagi saham biasa beredar. Dan di kolom selanjutnya, di kolom terakhir adalah kolom skala. Nah, skala yang digunakan dari variabelnya adalah skala rasio. Kemudian kita melangkah pada populasi dan sampel pada penelitian. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian dari populasi dan sampel. Populasi merupakan jumlah dan seluruh karakteristik atau sifat yang ada pada subjek atau objek. Sedangkan sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah indeks saham LQ45 yang terdiri dari 45 saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah indeks saham LQ45 yang terdiri dari 22 saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian kita melangkah pada jenis atau sumber data. Nah, sebelum itu, apa sih pengertian dari data? Data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu
Nah, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu laporan keuangan perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ45 periode 2015-2019 yang ada di Bursa Efek Indonesia yang diunduh melalui website IDX. Harga saham diunduh di website Yahoo Finance. Kemudian kita melangkah pada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi, yaitu dengan cara mencatat atau mendokumentasikan data berupa laporan keuangan dari perusahaan yang dijadikan sampel penelitian yang diperoleh dari website IDX dan Yahoo Finance. Kemudian kita melangkah pada teknik analisis data. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen atau variabel X. Nah, teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Kemudian kita melangkah pada hasil statistik deskriptif. Nah, hasil statistik deskriptif penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel. Nah, untuk penjelasannya, pertama, penjelasan statistik deskriptif variabel return on asset variabel X1, yaitu variabel return on asset dari perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 memiliki nilai terendah sebesar minus 0,70, sedangkan nilai tertinggi sebesar 46,66. Adapun nilai rata-rata pada variabel return on asset yaitu 11,2283 dengan nilai standar deviasi 10,34608. Nilai standar deviasi variabel return on asset lebih kecil dari nilai rata-rata, sehingga dapat diambil justifikasi berdasarkan nilai rata-rata. Kemudian penjelasan statistik deskriptif variabel net profit margin variabel X2. Variabel net profit margin dari perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 memiliki nilai terendah sebesar minus 2,43, sedangkan nilai tertinggi sebesar 160,39. Adapun nilai rata-rata pada variabel net profit margin yaitu sebesar 14,5072 dengan nilai standar deviasi sebesar 15,89361. Nilai standar deviasi lebih besar dari nilai rata-rata, sehingga data net profit margin tidak dapat diambil justifikasi berdasarkan nilai rata-rata. Selanjutnya, penjelasan statistik deskriptif variabel debt to equity ratio variabel X3. Variabel debt to equity ratio dari perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 memiliki nilai terendah sebesar 0,03, sedangkan nilai tertinggi sebesar 3,31. Adapun nilai rata-rata pada variabel debt to equity ratio sebesar 1,0522 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,88365. Nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata, sehingga data debt to equity ratio dapat dijustifikasi berdasarkan nilai rata-rata. Selanjutnya penjelasan statistik deskriptif variabel earning per share variabel X4. Variabel earning per share dari perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 memiliki nilai terendah sebesar minus 20,82, sedangkan nilai tertinggi sebesar 5654,99. Adapun
nilai rata-rata pada variabel earning per share yaitu sebesar 592,176 dengan nilai standar deviasi sebesar 937,65703. Nilai standar deviasi lebih besar dari nilai rata-rata, sehingga data earning per share tidak dapat dijustifikasi berdasarkan nilai rata-rata. Selanjutnya, penjelasan statistik deskriptif variabel harga saham, variabel Y. Variabel harga saham dari perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 memiliki nilai terendah sebesar 515, sedangkan nilai tertinggi sebesar 83.800. Adapun nilai rata-rata pada variabel harga saham yaitu sebesar 9.337,50 dengan nilai standar deviasi sebesar 14.541,906. Nilai standar deviasi lebih besar dari nilai rata-rata, sehingga data harga saham tidak dapat dijustifikasi berdasarkan nilai rata-rata. Kemudian kita melangkah pada analisis regresi. Nah, hasil analisis regresi penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel. Berdasarkan hasil tabel di atas, maka dapat disusun persamaan berikut. Y sama dengan 0,549857 ditambah 2,471839 X1 ditambah 1,082829 X2 ditambah E. Interpretasi dari hasil analisis regresi di atas adalah sebagai berikut. Pertama, nilai konstanta sebesar 3.429,745. Nilai tersebut merupakan nilai tetap harga saham pada perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Hal ini berarti tidak ada perubahan atau pengaruh variabel return on asset, net profit margin, debt to equity ratio, dan earning per share. Yang kedua, nilai koefisien regresi minus 46,488. Variabel return on asset dari tabel di atas menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel ROA sebesar 1%, maka akan menurunkan harga saham sebesar 46,488%. Selanjutnya yang ketiga, nilai koefisien regresi minus 35,079 variabel net profit margin dari tabel di atas menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel NPM sebesar 1%, maka akan menurunkan harga saham sebesar 35,079%. Selanjutnya yang keempat, nilai koefisien regresi minus 1126,339 variabel debt to equity ratio dari tabel di atas menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel DER sebesar 1%, maka akan menurunkan harga saham sebesar 1196,339%. Dan yang terakhir, nilai koefisien regresi 13,718 variabel earning per share dari tabel di atas menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel EPS sebesar 1%, maka akan menurunkan harga saham sebesar 13,718%. Selanjutnya kita melangkah pada uji hipotesis. Yang pertama yaitu uji T. Hasil uji T penelitian
tersebut saya sajikan dalam bentuk tabel. Nah, untuk penjelasan dari tabel tersebut, pertama, pengaruh return on asset terhadap harga saham perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai T hitung untuk variabel ROA sebesar minus 646, yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari nilai T tabel yang sebesar 1,66, sehingga H0 diterima dan HA ditolak. Selanjutnya, hipotesis pertama yang menyatakan variabel ROA tidak berpengaruh terhadap harga saham perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ROA berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap harga saham perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Nilai koefisien regresi negatif menunjukkan bahwa variabel ROA mempunyai hubungan yang tidak searah dengan harga saham. Dengan kata lain, bahwa ketika nilai variabel ROA semakin besar, maka variabel harga saham akan mengalami penurunan. Selanjutnya, penjelasan pengaruh net profit margin terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai T hitung untuk variabel NPM sebesar minus 756, yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari nilai T tabel yang sebesar 1,66, sehingga H0 diterima dan HA ditolak. Maka hipotesis pertama yang menyatakan NPM tidak berpengaruh terhadap harga saham perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa NPM berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap harga saham perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Nilai koefisien regresi negatif yang menunjukkan bahwa NPM mempunyai hubungan yang tidak searah dengan harga saham. Dengan kata lain, bahwa ketika nilai variabel NPM semakin besar, maka harga saham akan mengalami penurunan. Selanjutnya, penjelasan pengaruh debt to equity ratio terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai T hitung untuk variabel DER sebesar minus 1,540, yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari nilai T tabel yang sebesar 1,66, sehingga H0 diterima dan HA ditolak. Maka hipotesis pertama yang menyatakan variabel DER tidak berpengaruh terhadap harga saham perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel DER berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap harga saham perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Nilai koefisien regresi negatif menunjukkan bahwa variabel DER mempunyai hubungan yang tidak searah dengan harga saham. Dengan kata lain, bahwa ketika nilai DER semakin besar, maka harga saham akan mengalami penurunan. Selanjutnya, penjelasan pengaruh earning per share terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.
Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai T hitung untuk variabel EPS sebesar 19,676, yang berarti nilai tersebut lebih besar dari nilai T tabel yang sebesar 1,66, sehingga HA diterima dan H0 ditolak. Maka hipotesis kedua yang menyatakan variabel EPS berpengaruh terhadap harga saham perusahaan yang tergabung dalam Indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel EPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham perusahaan yang tergabung dalam Indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa variabel EPS mempunyai hubungan yang searah dengan harga saham. Dengan kata lain, bahwa setiap peningkatan variabel EPS akan membuat harga saham mengalami peningkatan. Kemudian kita masuk pada uji F. Hasil uji simultan pada penelitian ini tampak seperti pada gambar. Nah, berdasarkan hasil uji F pada tabel di atas, diperoleh nilai F hitung sebesar 102,361. Jika nilai F ini dibandingkan, maka nilai F hitung lebih besar dari F tabel. 102,361 lebih besar dari 2,46. Dengan demikian, dapat diinterpretasikan bahwa secara simultan, return on asset, net profit margin, debt to equity ratio, dan earning per share secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan yang tergabung dalam Indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Selanjutnya, kita masuk pada koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi pada penelitian ini tampak seperti pada gambar. Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas, diperoleh nilai koefisien determinasi untuk model regresi yang diamati adalah sebesar 0,005 atau 0,005%. Nilai ini berarti bahwa besarnya harga saham yang dipengaruhi oleh variabel ROA, NPM, DER, dan EPS sebesar 5,50% dan sisanya 94,50% dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, itu saja penjelasan saya mengenai mapping penelitian terdahulu dalam jurnal nasional. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.